Oke, yuk. Udah, Udah. masuk, dah. Halo, jumpa lagi dengan kita di Ada Podcast. Ada podcast. Apa ya podcast apa? Iya. Halo, jumpa lagi dengan kita di podcast apa? Apa? Hai. Apa sih dah? Ini gue masih penasaran sama kakak ini. Gue panggil kakak aja nih kalau ada orang sosial media pada ya. Kemarin kan lo bilang gue bukan ini buat dari RTC itu, orang gue panggil kakak nih. Iya. Lo apa di kalau di mobil apa? WRC bukan? WRC juga Iya, sama. WRC juga ya. Hmm. Nah, lo kan WRC banyak ada yang ngadepin kayak gitu ya di Iya, di jalan. kejadian macam-macam. Dari pihak Grabnya sendiri ada ini enggak sih? Lo maunya gimana nih dari pihak Grabnya sendiri, kita sebagai bawa benderanya dia lo gitu maksud gue. Sebenarnya kalau dari Grabnya nggak ada ya, kita secara Mereka tahu. selama ini masih individu, iya. Tapi lo mereka tahu bergeraknya ada secara nih. individu. Iya. Jadi gue akhirnya kayak ambulans berjalan. Oh. Iya, betul. Ya gini, ya lu malam, istilahnya gini. Ya kayak gue, anggap aja gue sip malam nih. Jadi lo sip malam Gue ya. keluar, ada teman ojol atau Grab car yang laka atau yang apa. Ya udah kita tolongin. Tanpa ya Grab, ya taunya oh ya ada yang laka gitu udah. Nah, lu sendiri pikiran lu gimana nih? Apakah dari pihak Grabnya mau lu gimana? Gak ada gak? Pengennya sih. Maksud gue kita kesini bukan mau itu ya, bukan komen, tapi ngasih ide bahwa memang pengennya gue, ini kan jatuhnya udah B2B, bisnis to bisnis. Gue ketika korporasi, institusi, kalau gue di otak gue adalah mau bekerja sama dengan pihak terkait nih. Apakah itu dari kepolisian kah, rumah sakit sudah pasti, PMI juga maksud gue. Betul. Jadi lo bisa gabung ke situ semua gitu loh. Jadi digandeng semua gitu ya, digandeng. Bawahnya tuh jadi kepala tuh. Jadi banyak kepala bukan. Jadi ya lo di bawah ya, lo sebagai apa namanya yang memang di jalan segala macam, tetap aja lo dijalankan itu. Istilahnya pelaksanaan lain. Dilaksanakan di jalan, tapi ada tanggung jawab tuh memang dari atas, koordinasi dan tanggung jawab dari atas sudah ada agreementnya gitu maksud gue. Jadi kalau selama ini gue sih kalau ada apa-apa ambulans, kebetulan kita karena ada beberapa teman yang ambulans standby dan mereka juga udah oke, dan kapanpun kita perlu mereka standby. Ya. Nah kayak gitu udah ada yang bantu udah ada yang bantu teman-teman. Teman-teman anak URC juga. Nah maunya sih ya, pengennya sebenarnya sih dari institusi ini membawahi lah kayak kita yang URC ke tim terkait dalam artian gini. Kenapa orang nggak kepengen bantuin orang? Mereka takut. Zaman sekarang Bu. Nanti gue diinterogasi, nanti gue di apa? Gue pernah begitu. Nah, itu yang gue bilang kan pertama memang ke situ. Betul. Lu harus investasi waktu. Sementara lu harus narik juga gitu maksud gue. Alangkah baiknya ketika itu kita udah nyeritain ini pusat ini kronologisnya sekian kayak gini. Nah pusat udah tahu. Nah jadi kalau ada itu mediasinya lewat pusat, konfirmasi dengan dari sinilah, rumah sinilah gitu maksud gue. Oh kejadian ini kita udah tahu semua ceritanya dari si driver nih, dari lu ya kak ya. Dari lu diceritain semua kronologisnya begini. Pusat tahu. Nah begitu ada interogasi atau apapun cari keterangan, mereka tinggal ke sini satu sumber. Sementara lu bisa melanjutkan kerjaan lu. Karena mungkin nggak cuma satu, mungkin itu lu ketemu lagi kejadian kayak begitulah kan. Ya kalau kadang nih ya kayak gue bilang kemarin, tiba-tiba lagi arah pulang atau lagi pas gue lagi ngalong, ketemu orang maaf kena bacok, udah gitu. Dan yang nomor satu di otak gue adalah menolong dia. Kalau gue pribadi ya, gue kan takutnya ntar gue takutnya gini takut naik pertama jadi saksi, kita takut statusnya naik gue nggak ngapa-ngapain gue cuma nolong doang. Jadi gue pernah waktu itu ada dia bukan ojol, bukan apa, orang biasa pulang kerja disenggol apa ditabrak sama truk daerah depan Arta Gading, dan orang-orang tuh cuma lewat ngeliatin, fotoin, videoin. Dan gue bilang kenapa enggak? Yang mobil tuh ya udah lewat aja. Gue bilang ya udah, ibu mau tanggung jawab pada apa? Saya bilang bahwa masih ada napasnya kan? Masih ada napas, usahain gitu. Selama dia masih bernapas, kalau kita bisa, yang di otak gue adalah tolongin dia dulu nih. Mau nanti lo bakal diinterogasi polisi atau tim yang ini, gue nggak peduli.
Yang penting bawa dia ke rumah sakit, dia selamat, ya udah. Perusahaan Iya. ntar kan. Iya. Maka pasti itu ada pertanyaan juga, karena kan Iya. kan udah masuknya kan ke Gua ranah sama hukum. ditahan. Nah itu maksud gue Bu, alangkah baiknya kalau itu memang ada yang tanggung jawab itu Iya. di sumber. Betul. Mereka bisa nanya ke sini, karena lu udah cerita nih sama teman-teman di Betul. sini. Oh gua abis ini nih, abis nolongin orang kejadian begini. Ada ya. sih. Jadi kalau ada apa, jadi dari pihak berwajib, rumah sakit segala macam tahu. Pengennya sih begitu. Nah, gue tadi nanya sama WRC juga ya, teman-teman dari Grab motor. Gue bisa gak sih Pak bikin konten itu? Kalau lo merasa perlu gak bikin konten itu? Perlu. Buat? Iya, sekarang gue mitra. Gue tiap hari di jalan. Terus? Ya gue perlu dengan itu. Satu hal yang tujuan lo apa? Ya siapa tahu didengar nih ya. Itu enggak. Yang pertama bukan di popularitas ya teman-teman. Iya. Gue klarifikasi. Enggak. Iya. Untuk popularitas naikin engagement enggak. Kita cuma pikir mudah-mudahan ada keluarganya yang nonton. Betul. Jadi dia tahu, oh ini keluarga gue lagi kena musibah, adanya di rumah sakit ini. Gitu tadi sama Mbak Manana, gue nanya, Mak, Pak gue mau bikin konten kayak begitu tapi gue gak enak. Lu niatnya adalah norongin si keluarga korban. Karena gini, di dalam pikiran kita ini apa ya, nyawa nomor satu deh. Nyawa nomor satu. Lu nanti ditanya polisi. Nyawa lu. Ibu nggak takut nanti ditanya polisi? Enggak, terserah. Nah itu yang gue mau. Jadi ada resmi Bu, gitu maksud gue. Iya. Gitu. Jadi kalau emang polisi, oh dia memang gue udah tahu, gue udah pegang lu dari Grabnya juga udah nunjuk lu sebagai WRC nih di jalan. Jadi bisa ngapa-ngapain. Ya lu kan bawa bendera Grab, bukan bawa bendera lu pribadi. Aman. Jadi lu juga di cover sama si Grabnya. Kalau ada apa-apa Grab ini bisa jadi humasnya. Iya. Oh ini gue dapet cerita dari Lydia nih, kondisinya begini, memang dia nemuin jalan macam begini. Kita nggak pernah tahu, dan gue nggak tau ya berapa kali pernah di PIK juga begitu, ojol itu nggak tahu dia ditabrak motor, nggak tahu ditabrak mobil apa, cuman tinggal terkapar aja. Jam berapa tuh kan? Jam 12:30 apa ya? Malam tuh. Malam. Dan yang ada yang nolongin motor, dia cuman bawanya bingung kan. Halo lagi mobil ya. Mau nggak mau, gue bilang ya udah masukin aja. Ibu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang penting bawa dulu dia nyawa. Nah ini loh, ini orang masih bernyawa, masih hidup gitu. Lu gimana sih kalau lu lihat orang masih ada nyawanya, terus lu lewat-lewat aja? Akal lu di mana gitu. Dan sedangkan kalau posisi itu tuh saudara lu yang lagi iya. Siapapun bisa terjadi. Karena gue ngeliat gini, kita ini adalah jatuhnya sekarang ini bukan cuma cari duit gitu maksud gue ya. Enggak, tapi lo juga cari kayak pahala lah istilahnya gitu ya buat berguna buat orang lain. Betul. Gitu maksud gue. Tapi ketika itu di cover sama suatu institusi, gue lebih senang karena lo ngerasa terjamin. Ada terjamin, iya. Ya, lo terjamin dan lo bergerak juga di bawah bendera nih. Lo juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau ngapa-ngapain. Dan orang tahu memang, ya gue bilang bukan cuma buat promosi, tapi memang ya itu tanggung jawab kita ini komunitas gede loh. Betul. Indonesia ada berapa juta berapa juta driver gitu maksudnya. Iya. Bahwa itu dan nggak semua orang sih mau. Gue sih terus terang bukan ngebanggain gue sebagai Grab ya, tapi dibandingkan kalau gue melihatnya Grab ini punya lucunya sendiri gitu, maksud gue punya dia kayak ini sendiri dia lo punya fight sendiri gitu, ada ini sendiri. Kalau gue ngeliat Grab ya, gue kan juga pernah jadi customer juga gini gue, baik mobil maupun motor, dia punya fightnya sendiri, ada nilainya sendiri kalau gue lihat ya, karena memang makanya gue tanyain di dia nih begitu, oh begitu ternyata gue bilang. Dan memang ya itu yang kita sih pengen kepastian aja, jadi ketika lo nolong orang lo nggak disalahkan, lo nggak dinaikin jadi tersangka macam. Kalau bisa diputus aja gitu ya. Sebagai informan aja gitu ya. Nggak takut jadi. Sebagai informan aja gitu kan. Nggak takut jadi tersangka. Terus pada sepanjang kaki tangannya ini aja gitu. Iya, penyambung aja gitu ya. Penyambung di nyawa di. Intinya ya udah gue nolong orang udah. Intinya orang ini selamat. Tapi selama ini nggak ada kejadian-kejadian begitu sih. Kejadian gimana? Ya paling lu cuma interogasi aja masalah waktu. Iya. Tanya ibu siapa, saya driver Grab, ada ininya. Kenapa kok bisa nolongin ini? Rasa manusiawi saya aja. Tidak ada hubungan keluarga juga kan?
Tapi gini Pak, sedikit nih menyinggung yang tentang ada member. Kalau di motor gue nggak ngerti Pak, tapi kalau di mobil tuh namanya GC Propes ya, katanya itu kan ada yang dulu dipotong sehari 2,5 sekarang jadi 3.000. Sepengalaman lu gimana tuh? Kalau sepengetahuan gue, setahu gue ya, setahu dulu waktu itu gue dulu di Submod ya, itu pendampingan, cukup ke pendampingan sih, atau buat towing kalau misalnya mobilnya mogok atau ada laka ada apa, dia datang untuk pendampingannya aja. Tapi kalau untuk lo kan juga sampai ngurus administrasi segala macam. Oh iya, di rumah sakit. Ya mau nggak mau kan gue nganterin orang ini. KTP gue ditahan, KTP gue di ini, gue buat ini. Ibu harus tunggu sampai keluarganya datang. Iya nggak apa-apa. Ya artinya kalau itu gue bilang bisa dihandle dari pusat lah ya katakan ya. Ya udah sementara mungkin orang pusat paling nggak datang gitu maksudnya, ada yang tanggung jawab di sini datang, lo bisa narik lagi gitu maksud gue. Paling nggak ya udah ada, oh dia ini cuma nganterin doang. Iya, itu udah gue. Jadi sebenarnya gini Pak, mungkin bayangan ya termasuk gue juga sih, kemauan gue tuh ada dari tim apa yang GC Plus itu ya datang itu sampai clear gitu ya. Jadi sampai clear dia yang ngurusin semua kalau gitu. ada apa-apa. Ya gitu kan. Juga kalau gue bilang, gue ngeliatnya adalah gini, jadi perusahaan tuh ya kerja sama kepolisian segala macam, jadi atas nama perusahaan. Maunya sih gitu. Jadi memang maunya gitu. Jadi teman-teman yang di URC ini, URC yang di Grab ya terlebih ya, entah motor entah mobil, ya ada backupnya. Iya. Teman-teman ini punya backup. Tapi gini kan yang GC Plus itu kan cuma buat SGC doang ya, yang individu bagaimana di luar itu ya? Iya, ya di luar. Iya kan? Nah, ya itu. Nah, itu makanya ntar akhirnya ke depan juga jadi bisa ya orangnya bisa tercover. Terdaftar. Syukur cepat tercover ya. Bisa di cover sama mungkin asuransi segala macam ya. Terdaftar, tapi paling tidak terdaftar di sini memang dia URC loh. Memang dia memang di jalan memang salah ya diberi tanggung jawab buat itu gitu. Iya. Itu maksud gue juga gitu. Jadi lo juga nolongin orang udah pasti, maksud gue udah tinggal nolongin aja gitu. Iya. Memang udah kerjaan istilahnya. Iya. Udah gitu nih. Sayang dengan komunitas yang sebesar ini kalau tidak diorganisir gitu maksud gue memang diorganisir lagi. Semangat, ya. Itu lebih kalau gue bilang lebih powerful lagi. Iya. Jadi kayak mungkin orang lain yang memang bukan anggota dia masih bisa masih bisa lo nolongin terus tinggal telepon lo misalnya kalian leadernya lah ya, dari leader lo tinggal naik lagi pusat ada eskalasi ada step-stepnya gitu ya. Iya, terus ke atas gitu, sampai akhirnya pusat kan tinggal ketemu sama pihak terkait, rumah sakit kah, PMI atau polisi gitu. Jadi mereka tinggal gampang untuk laporan segala macam karena lo sudah nyeritain ke atas. Karena lo kan istilahnya kalau ke atas kan kita laporan posisinya ya. Tidak ada intimidasi segala macam nih, lo juga nggak takut nih, laporan lo bakal nerangin semua tuh. Nah di atas ini tahu semua kejadian nih, kenapa nih di bawah. Jadi di atas tinggal sama atas hubungannya, lo di bawah tinggal jalan lagi lo kerja, duit atau jangan-jangan cuma buat ininya, buang informan aja intinya sih. Informan aja. Ya lo bantuin yang lo ketiga-kanya lah pertolongan pertamanya. Iya, pertolongan pertama. Iya betul. Memang di jalan itu kita nggak pernah tahu sih siapa yang bakal akan terjadi apa sih. Lo udah bener nyetir orang yang nggak bener lo itu. Iya makanya itu. Kayak contohnya gini, gue juga pernah ini sih bukan akal lantas ya dulu ya. 2017 dulu, gue pernah di bandara kan nggak boleh ini kan, nggak boleh kalau nggak member kan nggak boleh ngangkut kan ya. Iya betul. Dulu tuh belum ada informasi tuh masih minim banget. Dan itu tuh order masih ngeblast tuh. Gue dapet sekarang di blok ya Tanya. Iya. Dapat pernah tadi pengalaman gue dikurung 3 jam, gue di bawah. Gue telepon ke pusat bantuan, lepas tangan. Ini sore ya, mohon maaf ya, tapi emang nyatanya begitu. Gue telepon ke pusat bantuan, gue pun bla-bla gue ceritain kronologisnya ya itu tanggung jawab balik lagi ke drivernya pribadi. Gitu. Jadi gue bener-bener dikurung 3 jam di gua pengendapan. Jadi susah kalau kayak gitu. Bener-bener 3 jam gue nggak boleh kemana-mana itu gue tuh. Kayak istilahnya kayak di. Jadi padahal dia kan driver. Iya. Dan gue nggak tahu kalau misalkan nggak boleh. Informasi itu nggak turun ke bawah. Iya, nggak boleh narik di situ. Kalau sekarang udah diblok kan, udah diproteksi. Kalau dulu nggak ngeblast. Dapat gue di Terminal 2. Angkut gue, ketangkap. Online ya? Gue bilang iya online. Langsung dibawa di handphone gue dirampas sama security sana bandara. Dirampas. Digiring gue tuh sama mobil TNI sana. Maksud gue harus ya maksud sudah saatnya memang turun ya buat cover hal-hal kayak gitu. Betul. Artinya kalau memang lo ada, oh ya sudah ntar kita urus Pak, tinggal balikin handphonenya si polisi, lo
Sanksi lu adalah lu jangan di situ narik orangnya, lu keluar buru-buru. Kalau emang itu harus cancel gitu maksudnya. Ada jadi dari atas tuh ada yang backup nih, kayak begitu. Tapi lu juga ya, gue segala macam. Mau gue begitu gitu maksud gue. Jadi bisa nggak sih dibikin begitu? Justru mudah-mudahan ini digelar karena memang ini juga salah satu kita pengen main aman nih. Kita juga pengen nolong orang. Kita juga nggak kesulitan kalau ada kendala apa. Intinya kita pengen kerja nyaman gitu, Pak. Kan jatuhnya kerja nyaman di jalan. Istilahnya itu kan B2B ya. Business to business. Kayak ke airport nih, ke bandara. Kita kan bisnis ke bisnis posisi. Oh, anaknya belum daftar. Ya udah Pak, keluarin aja dulu. Lu kasih handphonenya segala macam. Jaminannya dari sini gitu. Iya sih. Kalau memang mau dia segala macam ya lu tinggal di sini pakai kantor lu dipanggil kayak segala macam bisa gitu. Iya. Itu maksud gue. Jadi benar-benar memang kita dapat perlindungan ini, ada coveran ini, ada covernya gitu. Ya lu kan kalau kayak gitu kan gue bilang, lu kan nggak usah nunggu 3 jam dong. Tinggal telepon ke pusat diangkat. Udah langsung lepas. Ke yang bersangkutan. Iya, jadi ada yang ngasih jaminan di sini gitu ya. Ada cover dari sini. Makanya gue bilang itu terjadi ketika hubungannya udah erat nih. Mungkin antara pihak Grab dengan bandara udah ada nih ketemu sama PIC-nya dua-duanya. Oh iya Bapak ini segala macam. Udah ketemu aja lo. Tinggal kan urusan lu di sini aja. Masalahnya kan lu mau dibilangin lagi segala macam. Iya. Kayak lu nih ke rumah sakit atau segala macam dari keluarga atau dari polisian mau nanya, lu tinggal telepon aja ke sini. Iya, udah ada yang bertanggung jawab. Udah ada yang tanggung jawab di sini karena lu udah cerita ke sini, lu udah laporan segala macam baik dengan gambar, foto ataupun video segala macam. Ada lu laporin itu semua, lu cerita semua. Karena gue bilang ketika lo dihadapkan dengan bikin BAP polisi, kan lo gemeter juga lo. Itu maksud gue, takut nggak keluar gitu loh maksud gue. Cuma itu doang karena kalau di sini kan mungkin temen juga ini rumah kita gitu. Kalau gue bilang ya, lo bisa cerita apapun di situ jadi lancar. Lo nggak ada yang bakal skip tuh istilahnya. Sedikit doang kali kalau skip. Kayak lo nih, lo kan tinggal bilang segini-gini, oh gue lagi ada masalah di sini nih. Oh ya udah Pak. Iya, waktu itu ada call center 24 jam lah ya. Iya, waktu itu gue lepas sudah ada kata call centernya, ya itu urusan bapak sama pihak bandara. Gue nyusun sendiri, nggak ada tuh yang nolongin gue. Iya, ya itu yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang apa ya? Pengennya sih memang benar ada yang backup ya dalam artian kita nih lu tiap hari di jalan. Apalagi sih? Iya. Lo yang tahu jalan. Iya, kondisi jalan. Apalagi kalau malam. Kenapa gue lebih senang di malam? Lebih banyak yang lakanya tuh di malam. Orang kan kadang-kadang udah capek, ngantuk. Kondisi mau pulang mungkin, ya kan? Kita nggak tahu. Apa aja bisa terjadi. Dia kalau malam itu nggak kaget deh. Gue nemuin orang-orang yang laka, yang apa ya. Udah gue udah nggak ini. Kalau kemarin yang tadi kerja sama apa namanya? Begal yang lo berani. Ya udah gitu maksud gue. Ya itu yang kayak gitu kan yang harus kita benar-benar apa ya, jadi lo tinggal cerita ke sini kenapa lo berani nabrak si begal segala macam karena kondisinya kelihatan di lapangan gitu dan mereka memenuhi tidak berat sebelah melihatnya dari lu kita kan nggak tahu kalau di rumah yang lu bikin apa namanya lu jangan nanti dia itu gue betul mudah-mudahan sih ini nggak nyampe mudah-mudahan ya didengar. Tapi maksud gue ini adalah salah satu juga karena gue ngelihat ini sudah besar sekali komunitas kita nih dan orang-orangnya juga kompeten kompatibel di situ. Mereka nggak cuma cari duit loh. Betul. Kita nggak cuma cari duit tapi kita juga ada jiwa kemanusiaan yang mau nolong orang. Paling nggak berguna buat orang. Rezeki memang dari Allah kan juga. Lu begitu nolong orang ada rezekinya ada. Cuma juga jangan sampai lu ntar ketempuan. Ya lu kadang-kadang gimana sih? Kadang lagi si anak tidur tiba-tiba ada teman lu yang laka, yang taunya cuma nomor lu. Jam 3 pagi, jam 2 pagi, lu tahu gue langsung dengan daster, pakai jaket, bawa mobil, gue nyusulin. Itu dia nabrak pembatas jalan tol Jagorawi, rumah gue di Priuk. Jam 2:30. Dia mau ke arah mana dia? Mau pulang, dia ngantuk ke Bekasi. Oke. Dia ngantuk, dia tabrak Cibubur apa? Dia nabrak pembatas. Dia pikir itu masih jauh. Iya. Iya kalau udah ngantuk begitu. Dan dia cuma tahu driver apa orang biasa. Driver perempuan dan dia cuma tahu telepon gue, Bu, tolong Bu, saya bingung Bu katanya. Saya nggak tahu mau nelpon siapa. Nah itu kalau gue bilang itu kan
kalau gue bilang sih kalau di otak gue ya meringankan tugas di sini juga nih. Artinya orang pusat nggak harus turun, lu yang turun. Tapi setelah itu lu cerita ke pusat kondisi kayak gimana, pusat nanti yang bisa cover itu. Dilanjutkan gue gitu tahu ya. ceritanya lo. Dari jam 3 pagi gue nungguin sampai mobilnya di towing. Dengan dasteran, mandi kagak, orang baru bangun tidur, bunyi telepon berdering. Jam 3 pagi tuh ya. 3 pagi, setengah 3 jamnya gue lupa. Gue tebel lah itu mobil. Kalau gue melihatnya di samping memang kita ini dari duit, tapi lo juga Grab ini ada namanya buat orang-orang. Jadi orang tuh ngerasa dekat sama kita gitu. Oh ya udah, mah Grab aja mungkin juga bisa dibantu segala macam. Betul. Jadi orang gue kalau kenapa-napa kalau ada teman-teman dari driver nih, oh ya sudahlah paling enggak gue ada yang nolongin, ada yang bisa bertindak cepet aja, P3K-nya dapat aja langsung. Dan karena kita tidak ragu buat nolong, udah di cover di atas posisinya. Kalau ada apa-apa urusan pusat nih, gitu segala macam. Gue entah kenapa ya, kalau orang bicara mengenai orang kelaka, orang apa di jalan, kayak punya nggak tahu kayak keluarga lu ya. kayak gue ngerasa terpanggil untuk ayo lu bantuin gitu. Lu masih sehat. Sehat. Lu masih dikasih sehat, lu masih bisa gerak, lu masih bisa bantuin dia. Mobil, lu ada buat nyelamatin orang, lu ada. Fasilitas dikasih lah. Itu dia. Kan gue bilang lama-lama, sekarang gue dibilang lama-lama mobil lu kayak ambulan. Lah, mobil gue ada tali towing. Dulu waktu gue belum pakai listrik, itu mobil orang gue tarik malam-malam. Gue di bandara narik mobil orang keluar, itu orang udah di tengah jalan begini. Dan gimana caranya gue harus ngeluarin mobil itu? Gue punya tali towing ada 3, tinggal 2, yang satu dia ambil sama siapa gitu. Seniat itu lah ya. Ada jumper. Lu mau ngejumper mobil, gue tengah malam ditelepon. Lu ada Tan mobil lengkap ya? Ada jumper, ada. Gue datang. Lu mau jam berapa nelpon? Karena apa? Kenapa gue bisa begitu? Gue pernah ngerasain gue sendirian di jalan. Awal mulanya di situ ya. Awal mulanya gue nggak tahu komunitas, gue nggak tahu apa-apa, dan gue ngerasa sendirian. Gue lagi narik. Gue mau kemana nih? Akhirnya gue kenalin sama DRC. Akhirnya gue mengembangkan sayap gue dengan sendirinya. Gue kenalan dengan ini, dengan DRC ini. Akhirnya gue kenal semua. Nah, salah satu yang gue mau adalah ketika lu kan sudah berapa kali di situ. Iya. Let's say kalau gue bilang senior lah ya maksudnya. Lu kan bisa nularin itu ke yang lain. Dan sebenarnya itu yang gue mau. Ada regenerasi. Yes. Jadi maksud gue komunitas besar, kita nih Grab komunitas besar bermanfaat juga buat orang, nggak cuma buat driver, buat customer ataupun bukan customer. Gitu maksud gue. Ya rahmatan alamin lah, maksud gue bermanfaat buat ya orang. Itu gue bilang, gue nggak hanya nolongin ojol atau grabcar ya. Yang gue bilang, yang ditabrak di Arta Gading itu bukan, dia cuma kerja lewat ditabrak. Dan orang cuma videoin, lu bayangin orang lagi terkapar, napasnya dia, orang videoin doang, fotoin. Gue bilang angkat aja ke mobil, saya yang bawa ke rumah sakit. Saya yang tanggung jawab. Dengan apa? Saat sampai di rumah sakit, gue lihat dia udah ditanganin, nyawanya selamat, gue bisa duduk. Itu doang sih teman-teman. Jadi yang teman-teman yang dari URC itu, mereka itu tidak terima. Itu keluarganya datang mau ngasih gue duit, dikepelin begini nih, Bu makasih, maaf saya nggak terima uangnya. Nah itu yang salah satu tadi tuh gue mau ngomong ke situ. Mereka nggak ragu ngubungin lo karena mereka tahu bahwa lo tidak mengharapkan itu. Terpanggil karena kemanusiaan. Gitu loh dia maksud gue. Bukan gue ngarepin duit. Dia orang enak aja lo kan. Wah tolong nih gue lagi di sini segala macam. Pertama memang taunya cuma dia doang nih atau gue doang mungkin ya. Yang kedua karena mereka tahu begitu manggil lu, gue nggak perlu keluar duit. Kalau emang gue ngasih pun lu nggak mau kadang-kadang. Lu tahu nggak? Kadang gue pernah nolongin orang, besoknya gue ditelepon, Bu, saya bisa nggak anterin anak saya, karena saya tetangga gue sendiri, nganterin anaknya untuk ke Cibubur. Itu PP gue dikasih duit 600.
Kalau itu jadi kan, nungguin. Nah itu yang gue bilang. Rezeki Dia nggak tahu. Bukan apa, karena dia sudah percaya sama lu. Iya. Kepercayaan itu penting loh. Di bisnis ya, ketika orang udah percaya dengan lu, dengan brandnya lu, so kelar semua. Kalau tetangga gue taunya kan gue nge-Grab. Tapi kan dia nggak bisa nganterin anaknya, akhirnya gue ditelepon. Karena dia percaya sama lu. Iya. Dia kenal sama lu, dia percaya sama lu. Demikian juga orang-orang yang ada di circle lu, Bu. Oh, gue nelpon Lydia aja nih, anak orangnya segala macam. Artinya itu mungkin tadi kayak hasil buah lu baik sama orang, lu dikasih rezeki sana kali gitu. Iya. Dan dulu gue nggak gini. Kalau gue selalu intinya begini, nomor satu adalah nyawa. Saat lu nolongin nyawa seseorang, ya udah, gue ikhlas aja apa yang terjadi. Gue percaya gini. Gue punya 2 anak. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Dengan kita nolong orang, gue nggak ngarepin apa-apa kok dari yang lain. Tapi gue harap kalau ada apa-apa sama anak gue akan ditolong sama orang. Nggak tahu siapa yang menolong. Yes. Tapi Tuhan yang menolong. Lewat orang. Lewat orang. Orangnya nggak tahu lu siapa. Iya. Misteri lah itu Pap ya. Kalau orang punya pikiran kayak dia kan enak nih. Gue. Dan dia 3 ragu begitu di cover sama institusinya. Itu. Begitu di cover, udahlah. Gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi, laporan segala macam. Gue udah laporan ke atas. Gue udah di backup. Tinggal nyari duit jalan. aja. Tinggal yang penting tuh orang hidup selamat. Iya. Gue udah sendi atas. Selama ini ya gue cuman gue datang, gue selalu orang yang gue tolongin selalu bilang, Bu, mau direpotin sih enggak. Saya nggak merasa direpotin. Nyawa, pokoknya intinya nyawa. Saat lu udah lihat dia bisa tertidur di rumah sakit dengan pakai alat apa, orangnya udah tertolong. Lu bisa duduk, gua kalau habis itu lega itu. Lega. Lu bayangin ya duduk yang lega banget. Akhirnya tugas gue selesai. Ya udah tinggal ngadepin si polisi itulah nanya-tanya, itu mah gampang kalau gue. Udah. Ya, yang penting itu orang udah selamat dulu dah. Poinnya di situ ya Tan, di nyawanya itu ya. Di nyawanya itu. Saat orang kehilangan banyak darah, terus sekarang orang ditabrak atau kenapa-napa gitu ya, kecelakaan mungkin ya, atau jatuh dari motor. Mungkin kena kepala apa, darahnya kan lama-lama habis. Mati orangnya. Iya. Habisan darah. 1 detik sedetik aja lu telat ngangkat. Gue pernah lu nganter sampai susternya bilang, Bu, ini telat dibawa. Lewat orangnya. Gimana perasaan lu kalau tiba-tiba lu datang ke rumah sakit, orangnya udah nggak ada. Padahal sebenarnya lu bisa nih saat itu lu bisa nolongin dia sampai sebenarnya dia nggak sampai lewat. Nah, gue apresiasi banget buat teman-teman saudara-saudara gue di sini yang sudah kayak dia, ada juga Manana segala macam yang memang mau berkorban segitunya. Gue di sini kita cuma menyuarakan aja ya, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar dan bisa diorganisir lebih rapih lagi sehingga nggak berantakan nih. Jadi orangnya tahu siapa, kartu pengenal segala macam ada, dan memang Pusat juga tahu dia biasa nolongin segala macam. Itu aja sih yang gue mau sampaikan di sini, terkoordinasi. Kalau gue sih begitu aja sih. Gitu. Teman-teman makasih banget, kali dia makasih banget sudah memang mau ngebantu orang tanpa pamrih, ikhlas lah ya. Karena memang kita nggak tahu tiba-tiba lu kepleset nggak apa-apa. Tuhan nggak tahu caranya balikin. Kebaikan itu bakal balik ke lu sendiri. Gue hampir mau mati. Gara-gara? Gue pernah saking gue nggak maintenance badan gue, kecapean, gue kolaps masuk rumah sakit. Itu susternya bilang, ibu udah 2 detik nggak ada. Yang lu rasain apa badan lo gimana? Yang lu rasain gimana Tan? Hilang. Karena pingsan itu kalian? Iya, dan gue cuma ngeliatin banyak, ada orang banyak gitu. Awalnya bagaimana? Bisa begitu? Awalnya gimana? Gue lagi kegiatan di sini di GC. Oke. Di sini terus habis itu gue kegiatan di luar, kita makan-makan. Gue pulang badan dingin semua di mobil. Badan dingin. Gue masuk rumah sakit itu security bilang gini, Bu,
ibu masih sanggup bawa mobil. Gue bawa mobil sendiri. Oh, dari kegiatan dari sini lu aja, Tan? Iya. Sampai jam berapa sih waktu itu? Waktu itu sore, kejadiannya nggak siang, sore. Sampai security-nya bingung, ibu masih bisa bawa mobil sampai depan palang itu, gue udah nggak bisa. Deh, gue kayak udah, ya udah selesai gue. Gue bilang, gue malah gue ngerasa, gue mati nih, gue kelar. Di end gue udah. Tapi ya nggak tahu ya itu tuh ya menurut gue. Iya. Sampai gue tinggal diangkat. Tapi ada momen yang lo inget nggak siapa orang pertama kali yang nolong lo gitu? Security. Oh, di rumah sakit itu? Iya. Lu ke rumah sakit sendiri gitu? Sendiri. Lu ngerasa udah enak badan, lu ke rumah sakit sendiri gitu ya? Ini keringat udah kayak jagung. Gue di tol itu gue udah tinggal berdoa aja. Gue selamat nih. Nggak kenapa-napa di jalan. Tapi pikiran lu, gue pengen di rumah aja deh gitu? Enggak, gue mau ke rumah sakit. Karena gue memang udah ngerasa, ini udah nggak ada yang nggak beres. Iya. Dan memang gue udah selalu diginiin. Udah lu harus istirahat. Lu istirahat Lydia, udah stop gitu loh, stop. Gue kayak dapet, udah stop gitu loh, berhenti. Tapi gue nggak mau berhenti. Yang gue ingat adalah security terakhir, habis itu dari luar tangga deh. Ibu 2 detik hampir. Ini kakak kita kehilangan ibu 2 detik. Badan gue tuh kayak orang kejang yang udah mau ini. Kata orang ya. Iya, kata orangnya. Yang ngelihat lo gitu ya. Orang mata gue udah putih. Dan itu gue bilang, Bu, bed rest. Tapi gue nggak bisa gue. Aktif banget ya. Gue nggak bisa. Iya, aktif. Saat gue bed rest, gimana sih rasanya? Aduh, pusing lo biasa gue bisa wira-wiri ya. Ngelayap, ya kan, ngelayap ada aja yang gue kerjain, ada yang gue ini. Dan gue semenjak gue di Grab dan semenjak gue mulai menolong orang seperti itu, gue memberikan 100% pure ya udah. Ya udah. Itu gue bilang gue menggratiskan orang yang sakit. Iya kan, di bawah argo di bawah 50.000 gue gratiskan. Lo masih bisa beramal, lo masih bisa berbuat sesuatu ngegratisin yang sakit lo. Iya. Dan di bawah argo minimal lo masih tetap narik, apalagi di bawah, sakit ya. Di bawah 50.000 dari rumah ke rumah sakit. Waktu kita kemarin ketemu, lo bilang pantang untuk menolak rumah sakit dan pantang untuk mengambil duitnya. Pantang. Tapi kecuali yang itu yang non tunai gue nggak bisa, nggak bisa. Dia otomatis ya. Udah rezeki lo gimana dong, masa balikin lagi. Auto debit jatuhnya. Itu sih teman-teman. Ya, mudah-mudahan jadi suatu pelajaran ya. Pokoknya intinya yang rumah sakit itu jangan ditolak ya. Gue pernah di Bogor itu ya, ini cerita. Argonya kecil, 7 kali dia order Grab jam 11:30 malam. Nggak dapat di cancel. Dan itu ada gue kontenin juga. Sempat gue kontenin karena apa? Dan orang itu, ya ampun, badannya dia udah ini banget. Itu di konten yang sebelumnya itu udah ada sih. Udah pernah ada, iya. Lydia 23 underscore Lydia. Nanti ada pop nih. Lydia 23 nanti muncul di sini, Boy. Iya. Kalau yang mau ngeliat keseharian Lydia kayak gimana, itu juga ada di lu juga ada ya. Ada di dia juga ada. Ya intinya pokoknya berbuat baik sama orang. Berbuat baik aja deh. Apalagi nyangkut nyawa. Iya. Intinya nyawa nomor 1. Jangan saat ada gitu, lu jangan lu liatin orangnya, tapi lu tolongin. Jangan buat selfie juga nih. Itu yang penting ditolong, bukan dipoto. Iya. Kalau emang lo nggak bisa, lo mungkin motor, lo bisa berhenti mobil. Iya. Sama orang. Untuk ngangkut. Gitu loh. Belum pernah kan tangan berdarah-darah ngangkutin orang? Iya kan? Sampai mobilnya juga. Mobil gue pernah gue lapin, itu gue ngilangin itu tuh agak lama loh. Ya karena kan mau nggak mau. Anyir ya? Anyir. Lu ke Steam apa lu sendiri? Ke Steam. Gue ke Steam, habis itu 1 harian itu gue buka semuanya. Tapi orang Steamnya tahu kalau itu darah? Hah? Orang Steamnya tahu kalau itu darah? Tahu, ibu habis apa katanya? Habis tolongin yang kecelakaan. Terus orangnya mati nggak? Enggak. Dia orangnya cakep juga besar. Enggak. Dia bilang enggak, ini cuma percikan darahnya aja. Gue bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dibersihin sih sama dia. Bersih ya?
bersih. Tapi lumayan menguras dompet. ada spesial ya. Kalau mau kelanjutannya masih banyak cerita dari dia. Lo komen lanjut atau apapun karena gue masih bakal ngulik lagi. Kalau lo komen lanjut banyak dan lo like dan segala macam banyak buat konten ini, kita bakal ngulik lagi kehidupan di jalan kayak gimana dengan seorang Wonder Woman sih kalau gue bilang nggak salah sih. Terima kasih. Wassalamualaikum Thank you. Thank you. Tapi gitu.